네, 뒤로 메가의 강타 블로카 좋아요. 자, 오히려 메가 선수도 조금 더 집중력이 올라간 것 같거든요. 자, 피니치가 빠진 자리를 Megawati Hangestri Pertiwi menjadi pusat perhatian jelang berakhirnya musim V-League 2024-2025. Kontraknya bersama Daejeon Red Sparks tengah menjadi tanda tanya besar. Pelatih Ko Hye-jin bahkan telah mengkhawatirkan masa depan Megawati sejak akhir musim lalu. Sejak awal musim, Megawati sudah memberikan kode bahwa ini bisa menjadi musim terakhirnya bersama Red Sparks. Kini, menjelang akhir kompetisi, isu soal kontraknya semakin kencang berembus. Regulasi KOFO yang melarang pemain Asia bertahan lebih dari 3 musim berturut-turut di klub yang sama disebut menjadi penghalang utama bagi Megawati untuk tetap bertahan di Red Sparks. Meski begitu, menurut agen Megawati di Korea Selatan, Wasupman, aturan tersebut masih berpotensi diubah oleh KOFO. Ini berarti peluang Megawati bertahan di Red Sparks belum sepenuhnya tertutup. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Red Sparks apakah mereka akan mengupayakan perpanjangan kontrak untuk Megawati di musim depan. Di sisi lain, Megawati mengaku tidak ingin terlalu berharap. Ia memilih fokus untuk memberikan yang terbaik bagi Red Sparks di musim ini. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube of the TV, Megawati menyebut bahwa ia ingin mempersembahkan gelar juara sebelum kontraknya berakhir. Karena kan ini aku udah terakhir juga kan kontraknya. Gak tahu diperpanjang atau enggak, ujar Megawati. Mungkin ya aku cuma pengen kayak gitu, kasih yang terbaik, lanjutnya. Kondisi ini semakin menguatkan kekhawatiran Ko Hye-jin. Sejak musim lalu, pelatih Red Sparks itu sudah cemas kehilangan Megawati. Dalam sebuah perbincangan dengan mantan pelatih GS Chaltes, Cha Sang-hyun, ia mengaku sempat gelisah ketika mendengar kabar bahwa Megawati dibidik klub lain. Saya khawatir Mega akan pergi. Saya juga bersyukur Mega tetap bertahan. Sejujurnya, kami cukup beruntung, kata Ko Hye-jin dalam wawancara dengan YouTube of the TV. Pelatih berusia 47 tahun itu juga menegaskan bahwa memperpanjang kontrak Megawati tahun lalu adalah keputusan yang tak bisa dihindari. Ia mengaku sulit menemukan pemain dengan karakter seperti Megawati. Saya pikir karena Mega telah menunjukkan performa yang baik, jadi kita harus tetap bersama-sama. Sejujurnya dulu saya khawatir Mega akan pergi ke liga lain, ungkapnya. Kedepannya, saya rasa bisa saja bertemu dengan pemain yang lebih hebat dalam permainan voli daripada Mega. Namun tidak mudah untuk bertemu dengan pemain yang punya kepribadian seperti Mega, tutup Ko Hye-jin. Kini, masa depan Megawati Hangestri di Red Sparks masih menjadi tanda tanya. Apakah ia akan tetap bertahan, atau justru mencari tantangan baru di liga lain? Semua akan terjawab setelah V-League 2024-2025 resmi berakhir. Dalam lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025, Suwon Hyundai NC Hillstate harus menelan kekalahan dari Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass dengan skor 1-3. Pertandingan yang berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025 itu membuat Hillstate gagal menggeser Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di peringkat kedua klasemen sementara. Hillstate harus mengakui keunggulan Hi-Pass dengan skor 1-3, setelah melalui pertarungan 4 set dengan skor 21-25, 25-13, 21-25, dan 17-25. Kekalahan ini membuat Hillstate tetap berada di peringkat ketiga dengan 57 poin, hanya terpaut 1 angka dari Red Sparks yang masih bertahan di posisi kedua dengan 58 poin. Meski timnya kalah, pelatih Kang Sung-hyong tetap mengapresiasi kerja sama tim yang ditunjukkan para pemainnya. Dalam laga ini, Kang Sung-hyong sengaja melakukan rotasi besar-besaran dengan memberikan kesempatan kepada para pemain yang jarang tampil. 4 pemain inti Hillstate, termasuk setter andalan Kim Da-in, diistirahatkan dalam pertandingan ini. Dalam wawancara usai pertandingan, Kang Sung-hyong menyebut bahwa para pemain mungkin merasakan tekanan, tetapi mereka tetap menunjukkan kerjasama yang baik dan semangat juang tinggi di lapangan. Para pemain pasti gugup, tapi dalam hal kerja sama tim, mereka lebih baik dari yang saya kira. Mereka bekerja keras sembari menjaga suasana di lapangan, ujar Kang Sung-hyong dikutip dari The Sports Times. Pelatih Hillstate juga memberi indikasi bahwa dirinya kini lebih fokus pada persiapan menghadapi babak playoff, di mana Hillstate kemungkinan besar akan berhadapan dengan Red Sparks. Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa di musim reguler, Hillstate tampaknya tidak akan terlalu ngotot mengejar posisi kedua dan lebih memilih memperkuat strategi untuk laga krusial di babak playoff. Karena kami semakin dekat ke babak playoff, kami akan mencoba untuk meningkatkan kerja tim kami guna menghadapi pertandingan melawan Red Sparks, tambahnya. Dengan kekalahan ini, Hillstate harus segera berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi laga-laga selanjutnya, terutama duel di babak playoff melawan Red Sparks yang diprediksi akan berlangsung sengit.
Menarik untuk menantikan bagaimana strategi Kang Sung Hyong dalam menghadapi Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan rekan-rekannya di fase krusial kompetisi ini. Red Sparks harus menerima kenyataan pahit setelah tumbang 1-3 dari GS Chalters dalam pertandingan putaran ke-6 Liga Voli Korea, Rabu 26 Februari. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Ko Hae-jin, yang sebelumnya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mengejar Pink Speeders di puncak klasemen. Lebih dari sekadar kehilangan 3 poin, Red Sparks kini juga harus menghadapi badai cedera yang menerpa skuad mereka menjelang babak playoff. Pertandingan kontra GS Chalters sejatinya menjadi laga krusial bagi Red Sparks. Dengan sisa laga yang semakin sedikit, kemenangan penuh sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang finish di posisi teratas. Namun, setelah kehilangan set kedua dan ketiga, pelatih Ko Hae-jin akhirnya memutuskan untuk menarik beberapa pemain inti lebih awal guna menghindari cedera lebih lanjut. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi Red Sparks, karena Pink Speeders kini telah mengunci posisi pertama klasemen reguler dan otomatis melaju langsung ke final Liga Voli Korea 2024-2025. Sementara itu, Red Sparks harus mengalihkan fokus mereka ke babak playoff yang dijadwalkan mulai pada 25 Maret mendatang. Selain kehilangan kesempatan memperebutkan posisi pertama, Red Sparks kini juga dihadapkan dengan masalah serius di lini skuad mereka. Setelah sebelumnya kehilangan Vanja Bukilic akibat cedera ligamen pergelangan kaki, kini giliran Park Eun-jin yang mengalami cedera dalam laga melawan GS Chalters. Pada set ketiga, Park Eun-jin mengalami masalah yang cukup serius, membuat tim medis harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelatih Ko Hae-jin mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi sang pemain. Sepertinya tidak baik. Kami harus memeriksanya lebih lanjut, ujar Ko Hae-jin, dikutip dari MHN Sports. Jika Park Eun-jin absen, maka Lee Ji-soo berpeluang besar mendapat menit bermain lebih banyak di sisa musim ini. Namun, Ko Hae-jin menyadari bahwa tekanan psikologis terhadap para pemainnya semakin besar. Saya tidak akan berbicara dengan Ji-soo hari ini. Para pemain pasti ketakutan, dan saya khawatir tentang itu, ujarnya. Dalam pertandingan melawan GS Chalters, Megawati Hangestri sebenarnya tampil impresif dengan menyumbangkan 20 poin. Ia mendapat dukungan dari Jeng Ho-yang yang mencetak 11 poin dan Jeon Da-bin dengan 9 poin. Namun, penampilan apik Megawati belum cukup untuk menghindarkan Red Sparks dari kekalahan pertama mereka dari GS Chalters musim ini. Dengan kondisi yang semakin sulit, Ko Hae-jin menegaskan bahwa fokus utama Red Sparks saat ini bukan lagi mengejar lokasi pertandingan playoff, melainkan menyiapkan pemain yang siap secara mental dan fisik. Prioritas utama kami memilih pemain yang siap secara mental dan fisik. Lokasi playoff tidak terlalu penting, yang terpenting adalah siapa yang bisa bermain, tegasnya. Kabar kurang menyenangkan datang dari Daejeon Red Sparks. Salah satu pemain asing mereka, Vanja Bukilic, mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan melawan GS Chalters pada Sabtu, 22 Februari. Insiden tersebut terjadi di set pertama ketika Bukilic salah mendarat setelah menginjak kaki pemain lawan, Giselle Silva. Akibat cedera tersebut, Bukilic langsung ditarik keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Megawati Hangestri, rekan setim Bukilic di Red Sparks, mengaku terpukul dengan cedera yang dialami pemain asal Serbia itu. Sebenarnya tadi aku sempat syok, aku mau nangis juga. Aku sampai kepikiran terus, Buki bagaimana ya? Aku juga sedih, ungkap Megawati dalam unggahan YouTube Red Sparks. Meski terguncang, Megawati tetap berusaha fokus dan tampil maksimal di pertandingan tersebut. Bintang voli asal Indonesia itu sukses mencetak 16 poin dan dinobatkan sebagai MVP dalam kemenangan Red Sparks dengan skor 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Aku tetap berusaha, meskipun ada kejadian seperti itu. Aku usahakan lebih fokus lagi, dan akhirnya kita bisa sama-sama sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman atas dukungannya, tambahnya. Namun, cedera yang dialami Bukilic ternyata cukup serius. Dalam pernyataan resmi pada Senin, 24 Februari, pihak Red Sparks mengonfirmasi bahwa Bukilic mengalami robek pada ligamen pergelangan kaki kiri. Bukilic menjalani pemeriksaan di rumah sakit pada pagi hari tanggal 24 dan didiagnosis mengalami robek ligamen di pergelangan kaki kiri. Ia diperkirakan akan menjalani masa rehabilitasi sekitar 4 minggu, demikian pernyataan resmi dari ofisial Red Sparks. Absennya Bukilic selama 4 minggu membuatnya dipastikan melewatkan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025. Kondisi ini tentu menjadi pukulan bagi Red Sparks yang sedang berjuang untuk mengamankan posisi kedua klasemen akhir.
Tanpa Bukilic, Megawati Hangestri akan menjadi andalan utama dalam serangan Red Sparks. Kini, tim asuhan Ko Hee-jin harus mencari strategi terbaik untuk mengatasi absennya salah satu pemain kunci mereka di fase krusial musim ini. Jung Kwan-jang Red Sparks berhasil meraih kemenangan penting di putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 setelah menaklukkan GS Chalters dengan skor telak 3-0.